Dan disitulah aku pengen penasarannya. Kita setelah makan di kedai ini kemana sih? Pas aku lihat, itu kita ngeliatin Caniago pemakaman. Setelah itu ada patung pahlawan dengan macan. Di sekitar jarak 300 meter dari macan itu ada sawah luas, pematang sawah. Itu turun ke bawah. Disitulah kita masuk. Dan situ tidak ada rest area. Di situ sama sekali tidak ada rest area. Itu yang bikin aku kaget. Di sini kita masuknya, tapi di sini nggak ada apa-apa. Sampai perjalanan itu kita bertanya-tanya seperti itu. Aku ngelihat teman-teman aku yang di belakang, ngelihat teman aku yang di depan. Itu tangannya itu di mobil seperti ini, pegangan itu semuanya tangannya berbulu seperti monyet. Aku bilang, Mirza kamu kenapa? Kok tangannya apa sih katanya? Enggak ngelihat tangannya kenapa? Enggak apa-apa. Kita penglihatannya tangannya dia berubah. Baru aku sampai. Baru kita keluarin barang. Mereka sekitar 10 menit udah sampai. Aku bilang kok cepet sih? Kita aja baru sampai. Lah kita wajar sampai. Emang baru sampai? Baru sampai. Tadi ngelewatin nggak? Badai hujan ngelewatin tapi hujan biasa. Tadi ngelewatin macet di sini nggak? Ngelewatin tapi nggak terlalu macet. Jadi aku sinkronin mereka nggak merasakan apa yang kita rasakan. Dan aku bilang tadi pintu masuk kan nggak usah takut. Kan banyak jajanan, banyak tukang buah gitu. Nggak ada, kosong, kebun. Nggak ada namanya itu adanya yang kamu bilang kayak toko store yang 24 jam itu. Toko terus kelontong. Toko kelontong 24 jam itu, tukang nasi padang. Nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Magenta Malam Gentayangan. Terima kasih bagi Sobat Magenta yang sudah subscribe, like, share, and comment. Bang Genta doakan semoga kalian sehat-sehat selalu, panjang umur, dan selalu dimurahkan rezekinya. Amin. Cerita kali ini Bang Genta kedatangan Sobat Magenta bernama Bunda Nancy. Bunda Nancy mengalami kejadian unik nih kalau menurut Bang Genta. Dia masuk ke alam gaib pada tahun 2017. Ingin tahu kisah selengkapnya? Mari kita panggil Ibu Nancy ke studio Magenta. Apa kabar Ibu Nancy? Baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Sehat Bang Genta? Sehat, alhamdulillah nih. Udah mau hadir di studio Magenta. Tinggal di mana Bu Nancy? Di Pamulang 2. Pamulang 2? Ya. Kegiatan sehari-harinya apa Bu Nancy? IO, terus di olahraga juga. Olahraga. Bagian di pengobatan. Pengobatan. Kayak model-modelnya aktivis juga nih. Iya betul. Binatang, hewan? Hewan juga, komunitas partai juga. Masya Allah. Sehat selalu Bu Nancy. Terima kasih. Aku dengar ini dari Sobat Magenta nih, apa namanya, Bu Nancy mempunyai pengalaman unik. Katanya masuk di alam gaib atau dimensi lainnya. Bu Nancy di tahun 2017. Bisa nggak diceritakan sedikit aja? Maksudnya biar penasaran Sobat Magenta di rumah nih Bu Nancy. Oke. Jadi kejadiannya itu dengan grup reunian SD ya saya ya. Kita biasa dulu itu suka jalan memang keluar kota. Nah kebetulan itu salah satu teman saya itu, maaf sekarang udah almarhum, itu dia itu melahirkan anaknya di Purwakarta. Dia tinggal di Gandul, teman saya ini, tapi istrinya itu ada di Purwakarta dan kita mau menyambangi dia di Purwakarta saat itu. Nah, memang waktu itu kita miskomunikasi dengan teman kita ini yang di Purwakarta itu. Kita langsung jalan itu tanpa komunikasi lagi. Kita berpikir bahwa dia ada di Purwakarta. Jadi kita konvoy 2 mobil itu bersama teman-teman. Satu mobil itu di depan itu sekitar 7 orang, di mobil saya itu 8 orang. Nah kita konvoy. Kita berjalan ke Bandung itu sampai kita istirahat di pintu tol pertama tuh Cikampek itu ya. Kita masuk ke Solaria. Saat itu belum ada keanehan apapun. Belum ada keanehan apapun. Kita di situ masih bercanda-canda biasa segala macam. Kita foto-fotoan. Kita nggak tahu saat itu kita foto-fotoan itu sudah ada keanehan. Jadi semua bukti foto-foto itu aku tuh tadinya tidak ada sama sekali mempertanyakan, tapi ada keanehan, bayangan-bayangan tuh mengikuti kita. Gitu. Berupa siluet bayangan hitam. Seperti makhluk apa tuh? Kalau kita bilang siluet itu hanya bayangan hitam seperti asap. Itu hitam. Tahan dulu Bu Nancy, jangan diceritakan dulu. Kita mau sapa Sobat Magenta di rumah Bu Nancy. Nanti tolong diceritakan dari awal hingga akhir. Oke, siap.
Oke, bagi Sobat Magenta yang belum subscribe, like, share, and comment, semoga pundi-pundi Magenta semakin berkembang. Bagi Sobat Magenta yang mau sharing cerita atau menjadi narasumber seperti Ibu Nancy, silakan DM ke Instagram kami atau email ke magentachannel479@gmail.com. Penasaran dengan kisah selengkapnya? Cari posisi nyaman mungkin. Gunakan headset Anda. Dare to hear, let the story begin. Di saat kita selesai makan di kedai itu, kita lanjut perjalanan. Di saat perjalanan tuh saya calling-calling dengan teman saya yang di mobil depan. Itu saya calling-calling, saya bilang bahwa teman yang kita mau sambangi tidak ada di tempat di Purwakarta. Dia tuh belum sampai di Purwakarta, dia masih ada di Gandul. Ternyata dia bilang, wah saya nggak tahu kalau kalian mau ke Purwakarta, jadinya ya udah kalian nunggu aja sampai pagi di pantai atau di mana, di sana deket. Kita kaget dong, kita udah malam-malam ke sana kita berangkat itu sekitar maghrib. Di kedai itu kita sudah sampai sekitar jam 7:30. Nah setelah saya calling-calling, kita gimana nih, kita lanjut atau enggak? Ya udah lanjut, tapi kita ngobrolin dulu yuk, kita berhenti dulu yuk di rest area selanjutnya. Nah sepanjang jalan itu menuju perjalanan itu, kita semua tuh sama sekali nggak mempertanyakan hal apapun. Aku tuh biasanya orangnya logika. Apapun yang aku lihat keanehan, pasti aku tanya, kok gini, kok gitu. Tapi ini sama sekali kayak udah disirep gitu. Nah, pas kita, itu ada rest area. Temen aku bilang yang di depan, kita mampir dulu. Kita masuk lagi ke rest area di kilometer 4, kalau nggak salah 44. Dari kedai itu, dari rest area yang Cikampek itu ke situ itu jaraknya nggak terlalu jauh. Sedangkan kita nggak pernah pertanyakan kok ada rest area yang selalu berdekatan dari rest area sebelumnya. Tapi ini sudah dekat dari rest area sebelumnya, kita udah ada rest area lagi. Keanehannya itu adalah rest area-nya itu jalanannya tanah, tapi dia memang ada jalan masuk. Kita masuklah ke situ. Kita masuk ke situ, di belakang rest area itu pohon pisang semua. Pohon pisang semuanya. Terus di depannya itu ada kedai. Kedai itu hanya ada di kilometer 79. Di kilometer lain tidak ada. Aku nggak akan sebutkan namanya. Dan di situ kita ngobrol-ngobrol. Yang aku nggak pernah pertanyakan, di situ kita kenapa nggak ada digigit nyamuk atau apa, nggak ada sama sekali gitu. Oh sorry, ini ke-skip. Sebelum kita masuk ke kilometer itu, sepanjang jalan dari rest area sebelumnya itu, kita tuh ngebut tuh iring-iringan mobilnya, tiba-tiba ada dentuman kencang. Dentuman kencang itu di kilometer 4,2 kalau nggak salah. Itu dentuman kencang itu kencang banget. Aku pikir ada ban jatuh dari kontainer karena sebelah kanan belakang aku tuh ada kontainer. Terus aku bilang sama teman-teman tadinya ngebut, aku langsung kurangi kecepatan. Teman aku tetap ngebut yang di depan. Aku bilang, apa yang bunyi, apa yang jatuh, aku bilang gitu kan. Aku bilang nggak ada yang kempes, nggak ada ban yang rusak katanya gitu. Jadi aku terusnya nggak ada masalah di mobil kita, nggak ada. Dentumannya itu langsung teman aku tetap ngebut, aku ngurangi kecepatan, tiba-tiba aku lihat di kejauhan teman aku tuh mobilnya berhenti. Sedangkan di sebelah kanan itu ada mobil kontainer besar. Aku takut dia kepapras gitu, jadi aku susul kebut. Aku alangin mobilnya temen aku itu supaya biar nggak kena kontainer itu. Pas aku kasih lampu hazard, tiba-tiba dia mati, mogok total. Mogok total itu otomatiknya lampunya semuanya itu mati total. Naik turun gitulah. Akhirnya aku berhenti, aku tunggu kontainernya. Kontainernya nggak ada yang aku lihat tadi, nggak ada yang lewat. Kontainer itu nggak lewat. Jadi aku masih belum sadar bahwa aku tuh udah masuk ke dunia itu. Ciri khasnya itu adalah yaitu tadi dentuman tadi. Dentumannya seperti ban meletus atau dentumannya petasan? Itu seperti petasan lebih besar lagi dan dia lebih ngebas, lebih bulat suaranya. Dentumannya gitu. Iya, dentuman seperti itu. Sampai akhirnya aku tanya ke teman aku, katanya mati, nggak bisa hidup mobilnya. Aku bilang, coba baca bismillah juga nggak hidup. Akhirnya kita semua baca di situ, doa. Nggak berapa lama, sekitar hampir 3-5 menit hidup lagi. Akhirnya kita jalan lagi nih. Jalan lagi barulah tadi kita ketemu rest area tadi. Nah, rest area tadi kita ngobrol-ngobrol di situ. Gimana kita lanjut nggak? Lanjut katanya. Kita ke Purwakarta lanjut. Nah, kita di situ itu ngobrol-ngobrol lumayan lama. Padahal kita habis makan itu di kedai sebelumnya. Kita di situ akhirnya yuk kita nyaman ke kedai aja. Kita di situ pesan roti kane, kopi segala macem. Tapi kita nggak tahu apa yang kita minum, apa yang kita makan itu di situ. Nah kita di situ yang cuma
yang cuma aneh itu ada pemulung bolak-balik di satu sisi, bolak-balik di situ terus nggak berubah-ubah. Seperti kayak mereka itu di posisi masing-masing acting. Ada satu meja dikosongin, ada 2 orang pasangan muda-mudi duduk di situ ngobrol, dia dengan tatapannya yang dingin ngobrol. Kita tuh pada satu kelompok itu ketawa ngakak segala macam, tapi semua orang di situ nggak respon. Biasanya kalau orang normal kan ada yang berisik segala macam, nengok. Ini enggak, dia tatapannya pucat, diem. Udah lama sebentar, mereka pergi, balik lagi, ada lagi muda-mudi duduk situ. Jadi kayak itu kayak berulang-ulang. Kayak di setting gitu. Kayak di setting deja vu, berulang-ulang mereka melakukan itu. Terus akhirnya teman aku, aku pengen cari toilet katanya. Di mana ya? Terus dia jalan lurus, kamu mau kemana? Aku bilang gitu. Itu toilet. Aku ngeliatnya bukan toilet. Itu pohon beringin besar, dia ngeliatnya toilet. Ngapain di situ? Di kedai ini kan ada. Ke kedai aja aku bilang. Akhirnya dia masuk ke kedai, ke toilet. Dia ngeliat semua karyawannya itu sedang menonton TV. Dan yang di TV yang ditonton itu adalah kejuaraan sepak bola bergengsi. Tapi bukan tahun itu yang ditonton, makanya dia bilang, aneh, kok live? Tapinya live-nya kok tahunnya 6 tahun yang lalu. Dia bilangnya seperti itu, live-nya. Aneh nih orang-orang yang nonton. Akhirnya dia keluar. Nah, temen aku terusnya, di mana ya beli air putih? Itu tadinya gelap, hanya cuma kedai itu. Jadi ya itu keanehan-keanehan yang ada di tempat itu. Temen aku butuh air putih, padahal tadi tidak ada apa-apa. Yang aku lihat tuh hanya gelap semua, tiba-tiba nyala. Seperti store ya, yang toko kelontong gitulah. Aku kan nggak bisa menyebutin merek. Toko kelontong hidup. Oh itu ada tuh ada. Akhirnya dia beli. Terus kita masih ngobrol-ngobrol tanpa ada pikiran macem-macem. Selesai. Aku tuh merasa di situ udah hampir sekitar 1 jam. Aku ngerasa 1 jam, sedangkan kita sampai di tempat itu sekitar jam 8-an. Dan itu ada telepon-telepon masuk di HP aku itu di saat aku ada di situ bersama teman-teman, aku angkat hanya napas. Aku matiin lagi. Teleponnya bunyi lagi, aku angkat lagi. Hanya kayak mendengarkan, aku matiin. Maksudnya ini apa sih? Pas terakhir ditelepon lagi, siapa sih nih gangguin? Gerem. Akhirnya aku matiin lagi teleponnya. Aku bilang, ada apa ini? Kita foto-fotoan, akhirnya kita berangkat lagi. Aku perkirakan waktu itu, aku telepon-teleponan sama teman aku itu di jam 8. Di rest area itu sekitar 1 jam. Tapi setelah kita melanjutkan perjalanan, tiba-tiba kita semua bilang, tuh Purwakarta. Kagetlah aku. Kita dari rest area itu menuju jalan ke Purwakarta itu masih sekitar hampir 3 atau 40 kilometer. Tapi ini kita cuma dalam jarak waktu 10 menit udah sampai pintu tol keluar Purwakarta. Kita bilang, loh kita udah sampai, yuk kita keluar. Kita keluar, pas kita keluar berentengan itu, aku langsung bayar tol. Itu orang yang ngasih penjaga-penjaganya itu semuanya dingin. Makanya aku bilang, aku tuh bener-bener, biasanya aku tuh logika kepake, ini kok bingung, aku kok kayak keserap gitu. Tidak mempertanyakan, kok ini begini, kok ini begitu. Itu pun di malam minggu itu biasanya jalan tol rame. Ini sepi jalan tol, cuma hanya satu mobil, satu jalan. Padahal biasanya kalau tol Bandung itu kan rame. Iya, silih berganti. Silih berganti. Dan yang di rest area itu ada bis berhenti. Kita tungguin nih, kok nggak ada ya penumpangnya turun dari bis. Biasanya kalau turun dari bis, toilet. Ini hanya bis berhenti parkir tapi nggak ada yang turun apapun, ada mobil. Jadi kayak seolah-olah situasi di situ semua sudah di-setting bahwa kita berpikiran bahwa itu ya bener rest area gitu loh. Tapi itu sama sekali semua nggak ada yang mempertanyakan. Sampai kita keluar ke pintu tol Purwakarta, tiba-tiba mobil yang arah dari pintu masuk tol dan keluar itu sejajar. Padahal kan enggak, itu kan satu jalur. Jadi aku bilang, kita salah jalan nggak sih? Kok mobil-mobilnya kayak berhadap-hadapan? Enggak kok, di belakang itu juga ada mobil. Oh berarti enggak ya. Sampailah kita Purwakarta, keluar ke kota Purwakarta. Kita mau kemana lagi nih? Mau cari penginapan atau lanjut? Yang tim yang di depan mobil udah nggak mood karena kan memang tuan rumahnya nggak ada di tempat kan. Itu sampai di sana itu perkiraan itu sekitar jam 9, setengah 9 udah masuk sana. Pokoknya jaraknya itu kita kayak dipercepat waktunya. Waktu dan ruang itu dipercepat. Dari rest area sebelumnya sampai di rest area yang goib sampai ke Purwakarta, waktu dipercepat. Kita di situ masih sekitar jam 8:30 menunggu pagi kan lama. Akhirnya yang cowok-cowok itu, mereka yang di mobil depan
nggak mau lagi ke Purwakarta. Akhirnya mau lanjut ke Bandung malahan. Kita lebih baik ke Bandung katanya. Akhirnya aku terpisah. Kalian di mana? Aku udah masuk lagi ke tol. Kita terpisah tuh. Mobil aku sama mobil depan terpisah. Karena mereka akhirnya pas udah keluar pintu Purwakarta, mereka langsung balik. Udah nggak mood. Jadi aku pas masuk, kita gimana? Lanjut aja yuk. Jangan masa kita cuma semobil. Kita mendingan lanjut aja deh ikut. Aku bilang, gimana ya? Ya udah deh, aku akhirnya ikutlah keluar. Nah, ikut keluar itu kayak ada yang mau nabrak-nabrak mobil aku. Gitu. Sepanjang jalan itu mobil itu kayak nggak, semua mobil itu kayak nggak ngeliat mobil aku. Aku sampai jalan di pinggir itu biar supaya mereka yang ngebut-ngebut nggak nabrak aku. Aku lagi spion, kok mobil kenceng-kenceng ya? Maksudnya kok nggak ngeliat mobil aku ya? Perasaan aku nggak enak udah tuh. Akhirnya aku udah kita keluar pintu tol aja ya. Aku bilang gitu. Kenapa emangnya? Nggak apa-apa, aku mau keluar pintu tol. Aku bilang gitu. Setiap kita mau keluar pintu tol nggak ada keluar pintu tol. Sepanjang jalan aku mau keluar nggak ada. Sampai itu perasaan aku Purwakarta sama kalau Pondok Gede apa ya? Pintu tol bukan apa sih namanya? Jatiwarna. Jatiwarna. Jatiwarna ya. Itu kan jaraknya kan lumayan jauh. Nah, pas aku mau keluar pintu tol, tiba-tiba aku udah keluar pintu Jatiwarna itu. Padahal kan perjalanan dari Purwakarta itu sepanjang jalan tuh aku itu tuh lama, tapi karena kendaraan-kendaraan yang mau nabrak aku terus di sepanjang jalan, perasaan aku gak nyaman, aku akhirnya keluar pintu tol. Pas aku keluar pintu tol, ternyata Jatiwarna. Akhirnya karena udah sampai Jatiwarna, aku bilang ya udahlah, kita malam ini kayaknya nggak enak, aku ke rumah kakakku aja dulu ya di Pondok Gede, aku bilang gitu. Akhirnya mampirlah aku ke rumah kakakku. Di rumah tempat kakakku itu jam sudah menunjukkan jam 12 lewat. Perjalanan kita cepat, tapi waktunya sudah lebih. Cuma perjalanan kita cepat. Tadinya kita sama sekali masih belum bertanyakan hal itu. Benar-benar sama sekali benar-benar dibutakan gitu. Nggak ngeh lah. Nggak ngeh. Sampai di tempat teman kakak aku bilang, kok malam-malam kesini kenapa? Mau ke Purwakarta nggak jadi. Nginep di sini dulu ya sama kakakku gitu. Pas kita di situ, kita cerita-cerita, barulah kita semuanya nalarnya tumbuh. Kita nalarnya tumbuh, segala macem. Serem, besok aja lah kita ceritanya. Kita tidur, itu TV dalam keadaan hidup. TV dalam keadaan hidup, padahal itu channelnya tadinya berita-berita. Kita ketiduran semua. TV-nya tiba-tiba aku terbangun karena ada ketok-ketok di pintu luar. Kita bangun, teman-teman juga bangun. Ada yang ketok-ketok. Jam berapa ini? Jam 2 ketok-ketok, tapi nggak ada siapa-siapa. Dan TV sudah berubah menjadi tayangannya Susana. Sampai kita akhirnya, kenapa ya? Ada apa ya? Itu padahal sudah jelas-jelas kita sudah ada di maksudnya aku merasa itu udah dunia nyata lah ya. Karena itu benar-benar aku ke rumah kakakku gitu. Sampai di situ paginya kita bercerita, teman aku juga ada keanehan. Tiba-tiba pas kita lihat semuanya bukti-bukti dari pembayaran tol, pembayaran makan, masuk ke dalam kedai segala macam, itu semua jamnya nggak sinkron. Sampai jam aku telepon ke teman aku itu nggak sinkron semuanya. Jadi kita berangkat itu dipercepat, pulangnya diperlama, tapi jalannya dipercepat dengan ruang dan waktu. Dan sampai situ kakakku bilang, aku penasaran, aku mau balik lagi. Jangan balik lagi. Nanti kalau balik lagi, kamu nggak akan balik. Katanya gitu. Udah, lupain dulu, katanya gitu. Lupain dulu, yang penting semuanya baik-baik aja, katanya gitu. Akhirnya, nanti kalau sampai rumah, wudhu segala macam, pokoknya bersihin badan. Kita pulang semuanya. Teman aku yang satu mobil aku sakit 1 orang. Yang mobil yang satunya lagi, satu orang juga sakit. Ya, aku bilang, kenapa ini? Mobil yang aku itu biasanya buat nge-grab teman aku. Itu sampai semua orang penumpang bilangnya mobilnya serem, gelap. Yang bekas aku pakai itu. Jadinya katanya aku nggak bisa lagi naik mobil ini karena mobilnya ini sepi. Udah gitu penumpangnya bilangnya serem katanya gitu. Nah setelah kejadian itu aku penasaran. Kita balik lagi yuk, jangan nanti aja nunggu jedah katanya gitu. Kalau memang ke sana, tapi bukan untuk penasaran. Foto-foto kita liatin, akhirnya semuanya ada keanehan. Foto-foto itu ada rambut yang melilit di teman aku, ada yang makhluk di belakang, ada seperti bukan kuntilanak, kayak arwah gitu, putih itu ada foto-fotonya semuanya. Nah, sudah berselang sekitar kalau nggak salah 6 bulan, kita berangkat lagi. Ada teman kita itu di Bandung itu sedang peresmian rumahnya. Akhirnya kita berangkat lagi ke Bandung dengan orang yang sama, tapi nggak sekumplit yang waktu awal. Kita berangkat. Dan disitulah aku pengen penasarannya. Kita setelah makan di kedai ini kemana sih? Pas aku lihat, itu kita ngeliatin Caniago pemakaman. Setelah itu ada patung
patung pahlawan dengan macan. Di sekitar jarak 300 meter dari macan itu ada sawah luas, pematang sawah, itu turun ke bawah, disitulah kita masuk, dan situ tidak ada rest area. Di situ sama sekali tidak ada rest area. Itu yang bikin aku kaget, di sini kita masuknya, tapi di sini nggak ada apa-apa. Sampai perjalanan itu kita bertanya-tanya seperti itu, aku ngelihat teman-teman aku, yang di belakang ngelihat teman aku yang di depan, itu tangannya itu di mobil seperti ini, pegangan itu semuanya tangannya berbulu seperti monyet. Aku bilang, Mirza kamu kenapa? Kok tangannya apa sih katanya? Enggak ngelihat tangannya kenapa? Enggak apa-apa. Kita penglihatannya tangannya dia berubah. Aku langsung gini, kita nggak apa-apa ya kayak gini ya, nggak apa-apa udah Bismillah aja. Sampai ke Bandung sih, alhamdulillah aman. Cuma jangan kesepakatan kita semua, jangan lagi diungkit-ungkit masalah yang dulu. Yang udah. Takutnya mereka tuh makhluk-makhluk itu tuh kadang-kadang ruang dan waktu kita cerita mereka langsung kontak gitu loh. Jadinya pas kita udah sepakat untuk tidak bercerita, dibuanglah foto-foto itu semua. Di foto yang ada di galerinya teman aku semuanya dibuang, muncul lagi. Udah dibuang sampai di Google foto, muncul lagi. Akhirnya satu orang teman aku namanya Ujang ya. Dia akhirnya punya inisiatif, dia kan suka bolak-balik keluar kota. Akhirnya pas dia berjalan lagi ke Bandung mengikuti perusahaan itu, dia buang di tempat-tempat kejadian. Kita pernah stay di apa namanya di kedai rest area pertama Cikampek dia buang, terus di tempat Caniago dia buang, di tempat patung itu dia buang, semua foto dibuang. Akhirnya hilang lah foto itu, dilihatin satu-satu di tempat-tempat kejadian kita itu semuanya, sampai ke Purwakartanya dibuang. Akhirnya sudah lama kita nggak bercerita, hilang sudah hilang. Nggak lama kemudian aku dapat kedua kalinya masuk ke Bogor ini, foto itu muncul lagi semuanya di galeri aku ada. Di Google Foto 2024 kemarin aku masuk lagi pas saat ke puncak. Jadi kita udah sepakat untuk tidak lagi mengungkit masalah itu, karena kalau kita ungkit lagi entah kenapa kontak setiap kita ke sana ada deja vu yang aneh gitu. Tapi alhamdulillah kita selamat semuanya keluar dari dunia goib itu, dan aku baru pertama kali itu memang masuk ke dunia goib. Tapi setelah 2024 aku melupakan, tiba-tiba foto-foto itu balik lagi semua ke galeri aku saat aku hilang lagi di dunia goib itu ke arah ke puncak. Nah, saat itu kita ke arah ke puncak untuk penutupan bersama teman-teman PSI waktu itu, acara ke puncak itu. Aku tuh berangkat dari rumah itu, kita pakai 2 mobil juga. Aku kloter pertama berangkat itu sore, jam 4 sore, dan yang kloter kedua itu karena menunggu teman-teman yang lain berangkat jam 8 malam. Aku berangkat duluan jam 4 sore, kita berlima, sepanjang jalan tidak ada masalah. Tapi yang bikin mulai nggak enak itu di jalan itu hujan lebat, itu setelah kuburan Soekarno ya. Macet di situ. Tadinya awalnya macetnya cuma di situ. Ada pohon bambu tumbang. Nah, ada pohon bambu tumbang, itu pas tumbangannya di tengah, itu ada jalan kanan dan kiri. Kemacetan itu ada di kanan. Akhirnya karena aku untuk menghindari macet, aku lari ke kiri biar tidak ikutan macet, nggak terlalu panjang. Jadi pas aku selak ke kiri, aku langsung menuju ke atas. Itu ada truk tiba-tiba berhenti total. Memang salahnya dari 5 orang teman aku ini, 1 orang itu pernah punya pengalaman mati suri di depan pom bensin setelah makamnya Soekarno itu tuh. Yang nanjak atasnya ada pom bensin, dia pernah kecelakaan di situ. Dan sempat keluar arwahnya di situ. Kejadiannya dia dibangunin orang-orang, dia melihat dirinya sendiri, dia melihat badannya sendiri, dia melihat jasadnya sendiri. Akhirnya untung dia tersadar, dia sekitar hampir 10 menit benar-benar udah hilang, udah hilang, maksudnya udah mati surinya itu. Akhirnya tersadarkan lagi, aku bilang, nanti kita ke arah sana, jangan pernah cerita-cerita lagi masalah itu di tempat kejadian. Dia kan suka yang lupa. Ini dulu gue gini-gini di sini. Aku bilang jangan cerita hal itu, karena makhluk-makhluk itu mendengar, merespon apa masa lalu, cerita-cerita seperti itu. Jadi aku bilang keep, jangan silent, jangan cerita. Nah, pas kita tanjakan ke atas itu ada truk berhenti. Disitulah aku berhenti lama. Berhenti lamanya itu truk itu mengeluarkan dentuman kenceng sama seperti yang kayak di Bandung, tapi tidak sekenceng yang di Bandung. Pas dia belok dem di situ, aku tadinya nggak tersadarkan juga. Akhirnya aku melewati truk itu, kita jalan, tiba-tiba hujan badai topan.
kencangnya minta ampun dan berkabut. Dan itu mobilnya aku itu seperti kayak air terjun jatuh. Saking deras hujannya itu kayak air terjun sampai aku tuh nggak bisa ngeliat jalan. Itu saking kencangnya sampai wiper itu sekencang apapun sampai nggak bisa ngeliat jalan. Pandangan pokoknya deket itu. Dan semua mobil-mobil pada berhenti semua di pinggir, tidak melanjutkan. Aku saat itu alhamdulillahnya aku nggak berpikiran aneh-aneh, nggak berpikiran kayaknya bahaya nih untuk melanjutkan perjalanan ataupun berhenti, enggak. Aku tetap paksa untuk jalan terus. Aku paksa untuk jalan terus, melewati lebatnya badai itu aku terus jalan. Tiba-tiba teman aku kepingin pipis. Kita mampirlah ke Play Store biasa lah yang 24 jam. Dia mampir, aku tungguin. Ini kita bisa kelewatan gak sih nih? Kita mau ke Matahari, Kota Matahari. Nah, kita kelewatan gak sih? Enggak, kita istirahat dulu lah. Pas dua orang itu masuk ke toko itu, tiba-tiba dia bilang, dia lari keluar. Pas sekitar aku lihat di 5 menit dia lari. Kenapa? Jalan nih, kenapa? Tadi kita masuk, ada panahnya, toilet di bawah, di basement katanya. Terus ada tulisannya di depan pintunya itu, tidak boleh masuk ruangan ini. Katanya, ditanya pegawainya bilang, Pak, toilet di mana? Cuma nunjuk ke bawah. Akhirnya pas ke bawah, itu semua ruangan yang kita tidak boleh masuk, itu kayak dibanting-banting. Kardus apa segala bunyi bak. Dan yang di bawah itu gelap, lampu dihidupin juga nggak bisa. Cuma baru kali ini pertama aku masuk ke toko store gitu, toilet tuh ada di basement. Aku bilang ini kan puncak, mungkin datarannya tinggi, memang di bawah. Enggak, ini nggak bener, masuk yuk. Oke, kata teman-teman masuk, akhirnya udah aku jalan lagi. Nggak sepanjang, aku tuh ngisi bensin tuh full tank, jadinya nggak mungkin masuk perjalanan ke puncak itu langsung merah. Setelah lewatin toko itu, aku bilang kita isi bensin dulu yuk, kok aneh ya, bensinnya habis aku bilang. Apa karena perjalanannya berat ya, hujan lebat, nggak ngaruh katanya. Akhirnya masuklah ke pom bensin. Di pom bensin itu semua orang-orang ya sama seperti yang kejadian di kedai di Bandung. Itu semuanya diem, biasa pucat. Jadi kayak auranya bukan kayak aura manusia gitu. Jadi aku diem aja. Aku udah langsung nggak mau banyak pikiran, aku isi bensin. Kita lanjut perjalanan. Pas kita lanjut perjalanan, kita mengikuti satu mobil hitam pekat seperti Pajero. Itu dia selalu depan kita. Aku mau salip nggak bisa. Jadi dia selalu nuntun kita di depan. Sampai masuk ke dalam villanya itu dia tetap ikut terus di depan kita. Ini mobil pasti nanti lurus. Kita soalnya ke kanan. Dia ikutan ke kanan juga mobil itu. Sampai di satu klaster, itu klasternya gelap, sudah mati. Satpamnya juga sudah nggak ada. Dia masuk ke situ. Aku bingung. Loh, kok mobil masuknya ke villa itu ya? Villa itu kan mati. Terus kita nggak ke situ, kita lurus. Kita kira gitu. Dia masuk, aku tetap lurus sama teman-teman. Sepanjang jalan itu, teman-teman ngelihat ini ada nih toko 24 jam kita bisa keluar gampang. Oh, di sini ada tukang nasi padang. Oh, ini ada tukang buah. Nah, kita tetap tuh, kita lihat-lihat itu, ada banyak jajanan masih rame gitu. Padahal itu udah malam, kita nggak tahu kalau malam. Sampai kita ke pintu masuk villa, aku telepon, Pak, saya udah mau masuk ke villa. Bapak di mana ya? Tiba-tiba kita lagi berhenti di portal itu, ada pos kecil, tadinya gelap, gak ada siapa-siapa. Keluar orang, kaget kita semuanya. Langsung ngasih kartu tiket, bukain pintu portal tanpa bicara. Ya udah kita masuk aja. Pak kita masuk, dia diem. Ya udah kita masuk. Aku bilang serem banget villanya, kita salah pilih villa nih. Semuanya banyak villa-villa mati. Aku bilang gitu. Masuklah kita ke villa, kita ketemu villanya, disambut sama penjaga villa. Dan itu aku yakin itu orang. Aku yakin itu orang. Kita masuk, Pak ini akuanya nggak ada gini, tolong nanti diisi. Ya nanti saya balik lagi, sekarang udah malam. Nggak, isi malam ini aku bilang. Kita masuk ke dalam, aku keluarin sound system dari mobil, aku hidupin sound system. Pas aku hidupin sound system, bunyi jedar kencang. Aku kaget. Di sini katanya Pak Villa tadi cuma ada 3 yang menghuni, yang lainnya kosong. Siapa yang marah kita hidupin musik? Aku gituin. Aku langsung lihat ke depan, semuanya tutup rapat. Rumah-rumah ketutup rapat. Kayak pintu ketutup apa gimana? Kayak pintu dihajar, ditutup kencang. Kayak marah kalau jangan berisik gitu. Pas aku keluar, nggak ada sama sekali. Sama sekali nggak ada yang banding pintu. Dan yang dibilangnya cuma, ini villa saya, ini villa yang orang luar katanya sedang diisi, sama 4 rumah di kanan itu villa juga diisi. Yang lainnya kosong. Jaraknya berjauhan. Dan yang villa saya itu, saya dengar
persis banget itu ada di depan saya sendiri. Pada saat begitu setel, langsung suara Langsung itu. dihajar. Oh, barengan berarti. Barengan. Pas kita hidupin musik kenceng itu, langsung jeder. Wah, tetangga ada yang terganggu. Aku keluar, mau minta izin, maksudnya maaf gitu. Tapi semuanya ketutup rapat. Dan persis di depan villa saya itu gelap, bener-bener. Tapi pandangan teman aku bilangnya itu adalah lapangan luas. Aku melihat pandangan itu adalah villa gelap yang tidak dihuni. Dan sebelah itu katanya banyak villanya ada yang huni. Padahal aku lihat itu mati, gak ada yang huni. Jadi masing-masing pandangan teman aku tuh beda-beda. Pas kita sinkronin mereka melihatnya beda-beda. Aku melihat malah anjing seperti bukan anjing, pala anjing memang, tapi kaki bukan, jalannya aneh gitu. Melewati itu. Kayak pudel gitu oleh. Pendek gitu. Tangan kayak tangan ya. Oh. Kayak tangan ya aku lihat ya. Kayak tangan tapi berbentuk kepala. Aku pikir anjing, aku langsung senter gini karena kan memang depannya gelap semua, cuma villa kita yang hidup lampunya. Akhirnya aku lihat gini. Tiba-tiba tersadar. Kok sekarang jam segini ya? Aku kaget ngelihat jam. Itu jamnya bener nggak? Aku bilang. Aku kaget. Kita berangkat jadi 4 sore. Nggak masuk akal kita sampai villa itu jam 1:30 malam. Jadi perjalanan kita itu sekitar 8 jam sampai puncak villa. Gak pernah padahal aku sampai villa itu sampai sejauh itu. Hitungan normal? Hitungan normal itu biasa aku ke villa itu 3 jam. 3 jam semacet-macetnya 4 jam. Ini 6 jam lebih. Ini hampir 8 jam. 8 jam. 8 jam. Nah, baru aku sampai, sedangkan teman-teman aku berangkat ternyata bukan jam 8, mereka berangkat jam 9 dari Tangerang Selatan. Baru aku sampai, baru kita keluarin barang. Mereka sekitar 10 menit udah sampai. Aku bilang kok cepet sih, kita aja baru sampai. Lah, kita wajar sampai. Emang baru sampai? Baru sampai. Tadi ngelewatin nggak badai hujan? Ngelewatin tapi hujan biasa. Tadi ngelewatin macet di sini nggak? Ngelewatin tapi nggak terlalu macet. Jadi aku sinkronin mereka nggak merasakan apa yang kita rasakan. Dan aku bilang, tadi pintu masuk kan nggak usah takut. Kan banyak jajanan, banyak tukang buah gitu. Nggak ada, kosong, kebun. Nggak ada namanya itu adanya yang kamu bilang kayak toko store yang 24 jam itu. Toko terus kelontong. Toko kelontong 24 jam itu tukang nasi padang. Nggak ada. Itu kosong. Kita nggak ada jajanan. Jadi kita harus stok makanan. Di sana kosong, sepi katanya gitu. Aneh kita pengen pandang-pandangan. Tadi padahal kita ngelihat semuanya di depan pintu masuk villa. Dan mobil kedua yang sampai mengalami hal yang sama mengikuti mobil Pajero itu yang hitam. Katanya mereka mengikuti juga sama. Dan Pajero itu masuk ke yang villa itu, yang lainnya tetap terus. Dan pandangan yang tim yang kedua itu yang baru datang, mereka melihatnya kayak kerajaan mereka masuk. Mereka bukan melihat pohon-pohon, tapi kayak goa masuk ke dalam villa itu. Jadi pas kita masuk ke dalam dunia lain itu, kita baru disadarkannya pas aku menghidupkan musik itu. Kita balik lagi ke situ. Cuma yang paling terheran-heran besok paginya kita pulang, ternyata penjaga villanya beda dari yang semalam. Dan aku bilang, kenapa tadi malam gak balik kasih aqua galon? Kita tunggu-tunggu, kita gak punya aqua galon sampai kita keluar beli sendiri. Aku bilang, loh, saya gak kesini. Dan orang itu beda. Mukanya tadi malam sama yang sekarang pagi-pagi yang nyambut kita pulang, itu beda. Saya tadi malam gak kesini, cuma teman saya. Orangnya dikasih ciri-cirinya bukan itu. Jadi, kita menuju sana itu, kita masuk ke saya yang saya masih sampai sekarang pertanyakan, kapan kita masuknya, kapan kita keluarnya, jedanya bagaimana, itu yang saya sampai detik ini masih belum bisa nalar. Tapi kalau soal keberadaan yang di dalam itu kita isi bensin, kita masuk ke toilet, itu Play Store, sampai kita ngeliat semua perkarangan pintu masuk villa, sampai waktu jamnya itu semuanya nggak masuk akal. Itu aja. Jadi kita berpikir, oh suaranya sama, dentumannya. Cuma berbedanya dentumannya tidak sekeras yang waktu di Bandung, tapi sama-sama masuk ke dunia lain gitu. Jadi saya sempat ya dejavu 2 kali masuk ke dunia lain, berharap jangan lagi, takutnya masuk nanti nggak bisa keluar. Itu aja Bang. Oke. Aduh, terima kasih nih Bu Nensi nih udah menceritakan. Minum dulu Bu Nensi. Iya, terima kasih. Mantap ya, ceritanya tambah mengalir lagi ya Bu Nensi ya. Aduh Bu Nensi, terima kasih nih udah menceritakan kisah pribadinya pada saat masuk ke alam gaib atau dimensi lain ya kalau kita bilang ya, dari tahun 2017
2014 akhirnya 2024. 2017 akhirnya terulang lagi 2024. 24. Nah, kejadiannya itu Bun, kalau boleh saya pengen tanya gitu ya, maksudnya pada saat tahun 2017 dengan jarak tempuh jauh tapi waktu yang dekat. Iya, betul. Nah, pada saat 2024 jarak tempuhnya dekat, jamnya jauh. Itu perasaan ibu sendiri pada saat itu gimana itu, Bu? Normal, wajar, kayak seperti nggak ada lama atau cepat, nggak ada. Jadi kayak perjalanan senormalnya biasa. Jadi kita tuh nggak benar-benar nggak disadarkan. Yang cuma pas kita sadarnya adalah kalau yang waktu di Bandung itu, pas kita lihat semua jam, bukti-bukti pembelian makan segala macam, perbedaan jamnya itu nggak masuk akal, saking kecepatannya itu. Tapi kalau yang di Bogor itu, kita masing-masing semua mengeluarkan GPS kita, masing-masing. Yang tim kita itu, aku kan yang pakai GPS, pakai HP aku, Google Maps. Teman aku ngeluarin Google Maps, sampai yang tim kedua sampai mengeluarkan Google Map juga. Masing-masing historinya itu muter-muter ngacak-ngacak itu pas kita lihat itu ke pemukiman warga. Oh, bukan jadi jalan normal. Ngaco gitu. Ngaco. Yang mengartikan siapa? Kita samakan semuanya sampai yang tim keduanya sampai normal. Mereka sampai 3 jam, 4 jam. Mereka tuh normal jalannya, tapi punya GPS yang kita yang mobil kedua itu nggak normal. GPS-nya tuh muter-muter nggak jelas. Pas kita lihat, kita zoom itu perumahan warga, yang bukan jalan umum. Gitu. Nah, kenapa selalu ditandai begitu masuk ke dimensi lain nih? Iya. Bu Nancy selalu mengalami dentuman. Satu pertama dentuman, dan yang kedua itu dengan perasaan Bu Nancy. Maksudnya begini, maksudnya ketika Bu Nancy tahu nih masuk ke dimensi lain, saya mau ke sini. Yang dituju orang di depan itu pasti ke kanan. Terus Bu Nancy bilang jangan diceritakan, itu akan terjadi gitu loh maksudnya. Iya, jadi gimana ya? Kadang-kadang ada beberapa, aku tuh kadang sensitif ya, sedikit peka gitu memang. Cuma kejadian teman aku yang mati suri di tempat kejadian kecelakaan itu di arah puncak, nah itu. Aku sudah bilang jangan diceritakan setelah kita nanti mengalami perjalanan ke sana. Karena itu akan mengundang mereka. Akhirnya di saat spot yang sama di depan pom bensin itu dia menceritakan, dulu aku di sini nih kecelakaannya, mati suri sini, ngeliat tubuhnya gini. Aku bilang stop, jangan cerita. Sudah stop. Dia tetap cerita asiknya. Nah, mulailah itu bunyi dentuman itu. Mengundang, menarik energi makhluk itu untuk menarik kita kembali. Karena mereka mengenali, siapapun yang sudah masuk ke dunia mereka mengenali orang-orangnya. Oh, gitu. Kayak semacam apa ya? Kayak ID tersendiri kali ya? Iya, identitas tersendiri. Iya, jadi mengenali nih orang-orang yang pernah masuk ke sini, tapi mereka bisa keluar. Tapi kalau kita mengulangi kembali dan penasaran, aku Allahu alam ya, aku nggak tahu. Makanya kenapa setiap kita masuk ke hal yang ke dunia itu, kita tuh benar-benar logika mati, semua pola pikir mati, segala macam mati, keanehan itu mati, tidak dipertanyakan. Mungkin kalau kita sadar masuk ke dunia mereka, mungkin kita akan melihat bahwa kita ada di hutan, atau mungkin kita ada di pemakaman, atau mungkin kita ada di perumahan warga, mobil kita di tengah-tengah. Kalau kita memang akal pikiran nalar itu jalan. Mungkin kalau jalan akan berbeda juga. Akan berbeda kejadiannya. Karena dibuat tidak sadar, jadi mengikuti alurnya bahwa kita memang melihat itu. Padahal pandangan kita sudah disamarkan di situ. Gitu. Jadi tidak ada pertanyaan. Makanya aku alhamdulillah setiap masuk itu aku tidak pernah mempertanyakan karena aku orangnya kritis, suka mempertanyakan sesuatu. Ini tapi rasa itu ada? Tidak ada sama sekali. Enggak, maksudnya ini kayaknya gue masuk. Enggak ada. Pure polos. Enggak ada sama sekali ngerasa seperti itu. Rasa itu ada lagi kembali setelah sadarnya itu, setelah keluar dari situ. Baru semuanya kok aneh ya, kok begini, kok begono, begini. Bukti-bukti kita keluarkan, benar baru kebuktian bahwa kita masuk dunia lain. Tapi pas waktu kita di dalam itu, logika hilang semua, nalar hilang semua. Emang dibuat seperti nggak sadar kali. Nggak sadar, makanya banyak kejadian kan, mobil tiba-tiba ada di tengah hutan, nyangkut, atau ada di gang kecil, nyangkut. Betul. Nah mungkin itu hal-hal yang mereka sadar jadinya dunia nyatanya balik. Aduh, mau cerita apa lagi nih? Bang Geta jadi
lemes dengernya. Maksudnya kalau masuk ke dimensi lain dan saya tarik garis lurus selalu berbarengan dengan bunyi dentuman Dentuman. dan menjelang antara maghrib, menjelang isya atau menjelang fajar. Betul. Apa? Menjelang terbenamnya matahari gitu Iya, ya. iya betul. Memang dimensi itu selalu ada di waktu-waktu itu ya, Bu? Dimensi itu Kalau saya dengar ceritanya Bunda Nancy itu sekitar jam-jam segitu memang. Iya. kejadiannya selalu menjelang-menjelang Iya, menjelang isya, maghrib isya. Dan itu ditandai dengan dentuman. Itu yang saat ini pun Bunda Nesi nggak tahu apa bunyi dentuman, dan yang terakhir suara kayak pintu di perbatasan antara dunia nyata dan dunia goib. Itu ada lapisannya. Jadinya itu hantaman dentuman itu adalah membuka ruang mereka. Itu makanya menyebabkan bunyi itu. Bunyi. Nah kebetulan nih Sobat Magenta, mungkin tergantung dari manusianya dan perilakunya. Nah, kemungkinan Bu Nancy ini orangnya baik, jadi alhamdulillah begitu masuk keluar sehat, kembali normal kembali ya Bunda. Tergantung amal perbuatannya. Tergantung dari amal perbuatannya. Terakhir untuk Sobat Magenta, Bunda bisa nggak memberikan pesan-pesan supaya nggak panik pada saat mengalami kejadian apa yang pernah Bunda Nancy alami pada saat ini, Bunda? Cuma satu hal sih, dimanapun kita berada, dimanapun, kapanpun, kemanapun kita pergi, selalu istighfar, selalu ingat Allah, dan di sepanjang jalan apapun kita datangi tempat-tempat baru, jangan takabur, jangan sombong, jangan pernah menantang. Kebetulan memang saya ada satu orang ini yang menantang sepanjang perjalanan, yang menantang. Aku sudah keep jangan menantang. Mereka itu nggak suka ditantang. Jadinya untuk siapapun yang suka misalnya ke gunung, ke puncak, kemanapun, ke dunia ke tempat-tempat baru, tetap rendah hati, tetap sederhana, tetap yakin, selalu berdoa terus dimanapun biar terhindar dari hal seperti itu. Jadi jangan bengong, jangan sombong, jangan takabur lah gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Aman nih pokoknya. Aman. Pokoknya tetap baca Bismillah dimanapun kita berada. Iya. Tetap yakin sesuai dengan kepercayaan kita. Keyakinan kita masing-masing. Terima kasih Bunda sudah menceritakan kisah pribadinya, story-nya ke Sobat Magenta di rumah. Salam sehat selalu untuk keluarga di rumah. Bunda sehat-sehat selalu. Semua bisa kembali lagi ke channel Magenta dengan cerita-cerita horor selanjutnya. Sukses ya buat Magenta. Makasih. Oke, terima kasih bagi Sobat Magenta sampai detik ini. Bagi Sobat Magenta yang belum subscribe, like, share, and comment, silahkan subscribe. Semoga pundi-pundi Magenta semakin berkembang. Dan bagi Sobat Magenta yang mau sharing cerita atau mau berbagi pengalamannya seperti Ibu Nancy, dapat DM ke Instagram kami atau email ke Magenta Channel 479@gmail.com. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor dari kami. See you and beware of your mind.